kejahatan seksual. Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula atau restitutio in integrum adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi, meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dan akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaan, serta dipulihkan asetnya. Kemudian jenis-jenis restitusi yang menjadi korban, yang pertama ada ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, yang kedua ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, yang ketiga pergantian biaya perawatan medis dan psikologi. Kemudian pengajuan restitusi akan dilanjutkan oleh teman saya. Mengenai hak restitusi, pengajuan hak restitusi dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menyebutkan permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban seperti orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana, ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus. Pihak yang diberi kuasa itu ada antara lain Lembaga Perlindungan Saksi Korban, Lembaga Perlindungan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, dan Lembaga Perlindungan Anak. Permohonan restitusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada pengadilan. Permohonan diajukan sebelum putusan pengadilan, yakni di tahap penyidikan atau penuntutan. Selain itu, permohonan ini bisa diajukan melalui LPSK sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Jika anak yang menjadi korban tindak pidana lebih dari satu orang, maka pengajuan permohonan restitusi dapat digabungkan dalam suatu permohonan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Siapa lagi yang presentasi? Ahmad Jelani Pohan, Bu. Oke. Ahmad Jelani Pohan, silakan. Baik, Bu. Pada tahap penyidikan, penyidik memberitahuan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya. Atas pemberitahuan ini, pihak korban memiliki waktu paling lama 3 hari untuk mengajukan permohonan restitusi. Kemudian, penyidik memeriksa kelengkapan berkas permohonan paling lama 7 hari sejak tanggal diterimanya pengajuan permohonan. Jika ada kekurangan kelengkapan, permohonan penyidik pemberitahuan kepada pemohon agar dilengkapi. Walau waktu bagi pemohon melengkapi permohonan adalah 3 hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut. Jika tak dilengkapi, maka pemohon dianggap belum mengajukan permohonan. Pasal 12 PP ini menyebutkan bahwa penyidik dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan. Hal ini hanya bisa diminta penyidik apabila permohonan restitusi permohonan dinyatakan lengkap. Atau LPSK, menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan restitusi berdasarkan dokumen yang disampaikan penyidik paling lama 7 hari setelah permohonan penilaian restitusi diterima. Kemudian permohonan restitusi yang dinyatakan lengkap dikirim penyidik dengan dilampirkan dalam berkas perkara ke penuntut umum. Oke, baik. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, Bu. Saya membacakan slide selanjutnya. Apabila permohonan restitusi saat tahap penuntutan, maka penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya.
sebelum dan atau dalam proses persidangan. Jika pelaku merupakan anak, maka penuntut umum memberitahukan hak anak menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi pada saat profesi diversi. Waktu permohonan hingga kekurang lengkapan permohonan pada tahap penuntutan sama dengan tahap penyidikan. Apabila permohonan dianggap sudah lengkap, maka penuntut umum dalam penuntutannya mencantumkan permohonan restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya, tata cara pemberian restitusi. Tata cara pemberian restitusi. 1. Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang memuat pemberian restitusi kepada jaksa. Jaksa melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku untuk melaksanakan pemberian restitusi. 2. Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 kepada pelaku dan pihak korban dalam jangka waktu 7 hari sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Baik, saya akan melanjutkannya. 3. Pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan restitusi kepada pihak korban paling lama 30 hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam hal pelaku sebagai dimaksud pada ayat 1 merupakan anak, pemberian restitusi dilakukan oleh orang tua. 4. Pelaku atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 melaporkan pemberian restitusi kepada pengadilan dan kejaksaan. Pengadilan mengumumkan pelaksanaan pemberian restitusi baik melalui media elektronik maupun non-elektronik. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari kami. Bila dari teman-teman ada pertanyaan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, silakan. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Pada kelompok 4 ya, tentang hak restitusi. Iya, Bu. Ya, silakan. Ada? Ini banyak yang presentasi timbang audiens yang Ibu lihat ya. Ya kan, yang Iya, Bu. Kami lengkap, Bu. Kelompoknya, ya, Bu. daripada audiens. Silakan Marta, Kairunisa mungkin mau bertanya, atau Dani, Alif. Ada yang ingin bertanya? Rizky? Tentang hak restitusi, silakan. Nggak ada yang bertanya ini. Berarti udah cukup jelas, Bu, PowerPoint dari kami, Bu. Banyak ya, ada Bu, presentasi mungkin gitu. mereka ya. Tidak ada Bu. yang ingin bertanya, silakan Ibu kasih kesempatan lagi. Mungkin Alif. mereka sudah mengerti, Bu. Alif, silakan mau bertanya Alif. Kairunisa Effendi. Ini kayaknya banyak yang nggak join ini. Nggak ada yang dengerin mungkin. Mungkin mereka sudah paham juga dengan PowerPoint kami, Bu. Yang join banyak yang nggak join ini ya. Kelompok hukum perlindungan anak ya. Oke. Hadir, Bu, hadir. Oh iya. Marta mungkin mau bertanya. Silakan Marta. Baiklah, Bu. Saya mau bertanya, gimana sih proses pemberian restitusi itu? Gimana kalau misalnya si korbannya itu nggak setuju kalau misalnya diadakan restitusi? Itu aja sih, Bu.
Kak, boleh diulangi pertanyaannya, Kak? Kak Marta. Bagaimana jika restitusi itu tidak disetujui oleh korban? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Marta. Menurut saya si restitusi ini diajukan oleh korban. Bagaimana jika kalau misalnya korban yang nggak terima, ya kalau korban yang nggak terima, buat apa dia mengajukan restitusi kan? Karena yang mengajukan restitusi adalah pihak korban, bukan pelaku. Terima kasih. Oke, Bu. Udah jelas, Bu. Oke, kalau Baik, dari pelakunya teman-teman yang lain. tidak setuju gimana? Dengan restitusi yang diajukan oleh korban? Bagaimana kelompok 4? Bila restitusi yang diajukan oleh korban itu tidak disanggupi oleh si pelaku. Silakan dijawab. Kelompok 4. Silakan dijawab. Tadi kan pertanyaan temannya bila si korban tidak mengajukan, ya, tidak menyetujui restitusi, ya, maka jawaban kalian ya tidak usah diajukan, orang dia tidak mau, ya. Oke. Kalau si pelaku yang tidak mau atau tidak menerima hak restitusi itu, dia tidak mau membayar, tidak mau menyanggupi hak restitusi yang dimohonkan oleh si korban, itu seperti apa? Oke, sambil menunggu jawaban kelompok 4 ya. Yang kelompok 3 gimana? Nur Sadila? Kelompok 3. Sudah ada teman-temannya? Parisma Sitopo ini kelompok berapa, Parisma? Kelompok 2, Bu. Udah presentasi minggu semalam. semalam. Ya, udah presentasi ya. Khairunisa ini kelompok berapa? Bu, kami kelompok 3, tapi cuma 2 orang. Si Fajanya nggak ada, Bu. Kelompok 3, Khairunisa sama? Sama Nur Syadila, Bu. Ini yang hakim ketua ini kelompok berapa? Bu, saya udah sama Parisma, Bu. Oh, udah ya. Oke. Nur Sadila sama Khairunisa. Ya udah nggak apa-apa, 2 orang pun jadi. Yang penting presentasi ya, Khairunisa sama Nur Sadila ya. Yang lainnya udah presentasi. Kelompok 5 siapa di sini? Nggak ada kelompok 5. Kayaknya semalam itu kelompok 5 yang banyak bertanya ya. Waktu presentasi anak kelompok pertama dan kedua ya. Kelompok 5 nih, kok nggak ada orangnya kelompok 5 gitu. Oke. Jadi kelompok Khairunisa ini setelah ini nanti Ibu buat link Zoom baru ya. Khairunisa ya, Ibu buat link Zoom baru sama Nur Sadila. Jadi setelah ini kita pertemuan sekali lagi untuk kelompok 3 karena timing waktu kita sudah mau habis ya. Oke, silakan dijawab kelompok 4 pertanyaan Ibu tadi. Waktunya udah mau habis ini. Baik, Bu. Silakan. Saya coba jawab ya, Bu. Ya. Kalau berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007, Bu, jika si pelaku itu tidak tidak mau melakukan restitusi, maka dari pihak
JPU menyita harta benda milik korban gitu, Bu, dan menjual hasilnya kemudian diserahkan kepada korban. Itu menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Bu. Undang-undang tentang apa itu? Suka ini, undang-undang tentang apa tadi? Tahun berapa tadi? Suka ini, undang-undang tentang? Itu undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana orang, Bu. Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Bu. Pemberantasan tindak Undang-Undang pidana? Nomor 21, pemberantasan Tindak pidana orang, Bu. Per orang, Bu. Tindak pidana apa? Perdagangan orang. Pemberantasan tindak pidana orang, Bu, bukan perdagangan orang. Perdagangan orang, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik ya, jadi bisa lah ya. Oke, udah bagus kok jawabannya. Mengambil harta benda, menyita aset-aset si pelaku. Kalau tidak ada, maka dia ditambah lagi hukumannya. Gitu. Bila dia tidak menyanggupi tuntutan hak restitusi, maka hukumannya itu ditambah oleh majelis hakim ya. Baik, kita akhirin ya untuk pertemuan kelompok 4. Ibu rasa sudah selesai ya. Udah bagus semuanya, hanya saja mungkin feedback ya dari audiensnya yang kurang. Ya, jadi presentasinya udah baik, jawabannya udah bagus ya. Hanya saja feedback dari audiens karena mungkin audiens kita sedikit ya, atau gimana Ibu nggak tahu. Cuma satu orang yang nanya tadi, cuma si Marta ya. Baik, setelah ini Ibu kasih link Zoom baru, kita masuk untuk presentasi kelompok 3 ya. Kelompok Khairunisa ya, sama Nusa Dila. Yang kelompok 5 nantilah kita cek ombak ya. Lihat dulu ada nggak pesertanya di link selanjutnya ya. Oke, Bu akhirin ya mungkin ya. Pertemuan Zoom kita yang pertama ini, kita lanjut di Zoom kita yang kedua setelah ini ya. Nanti Ibu buat link Zoom-nya di WhatsApp group dan Ibu harapkan kalian semua join lagi ya untuk kita sama-sama melihat presentasi dari kelompok 3.